Fakultas Kesehatan Masyarakat merupakan fakultas yang ke-11 dari 16 fakultas yang ada di lingkungan Universitas Hasanuddin. FKM Unhas mengembangkan pelaksanaan pendidikan dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat dan ilmu gizi, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan penjenjangan S1, S2, dan S3. Saat ini, FKM Unhas telah memiliki 5 program studi, yakni 3 program studi di kesehatan masyarakat, kemudian Prodi S1 Ilmu Gizi, serta Prodi S2 MRS. Visi FKM Unhas yaitu menjadi pusat unggulan kesehatan masyarakat dan gizi yang berstandar internasional dan berbasis benua maritim Indonesia yang terjewantahkan ke dalam 4 misi dan 4 tujuan strategis. Rencana pengembangan Departemen Gizi 5 tahun ke depan. Untuk tahun 2020, rencana akan memiliki laboratorium terakreditasi, yaitu Laboratorium Kimia Biofisik berdasarkan ISO 17025. 2022, rencana akan membuka Prodi S2 Gizi dan rencana akan membuka Prodi S1 Dietitian atau Profesi Dietitian. Tahun 2023, Laboratorium Kuliner Departemen Gizi FKM Unhas rencana akan diakreditasi. Oleh itu mulai sekarang kita sudah mulai benahi sarana prasarananya, kemudian SDM-nya. Tahun 2024 akan dibuka Prodi S3 Gizi dan tahun 2025 rencana kita akan buka Fakultas Ilmu Gizi. Evidence-based learning ini, mahasiswa dituntut untuk belajar di dalam kelas, tetapi bukan hanya di dalam kelas dan di ruang laboratorium, tetapi mereka juga mulai dari semester awal 1 itu sudah belajar di 3 ranah, yaitu di in-class, di laboratorium, dan di lapangan, supaya mereka sudah terpapar dari awal bagaimana determinan sosial, ekonomi masyarakat kita, kemudian bagaimana melakukan identifikasi masalah gizi di masyarakat, bagaimana melakukan penentuan status gizi di masyarakat, bagaimana melakukan intervensi yang terkait dengan masalah gizi di masyarakat. Itu terjadi di dalam proses pembelajaran mahasiswa kami. Jadi mulai dari semester 1 sampai mereka selesai, itu ada in class, ada di laboratorium, dan ada di lapangan. Program studi gizi ini kita punya kerjasama internasional. Pertama ini dengan JNE di Amerika ya, Global Nutrition Empowerment. Jadi mereka itu punya apps untuk melakukan edukasi gizi, dan kita sekarang ini gunakan aplikasi tersebut untuk penelitian kerjasama dengan Kabupaten Banggai di Sulawesi Tengah. Ya, program studi gizi ini punya kolaborasi dengan Bappenas ya, dan dengan Kementerian Kesehatan. Dan dari pihak kita juga punya penelitian-penelitian yang diharapkan bisa mempengaruhi kebijakan nasional.
untuk menjaga kompetensi. Apakah ini terkait dengan ELOS yang sudah kita paparkan dengan profil SMILE, yaitu supervisor, kemudian manager, kemudian inovator, kemudian leader, dan educator. Jadi kita berharap profil ini bisa melekat kepada alumni kami kelak, maka di dalam proses pendidikannya kita juga lakukan magang, di mana tempat magangnya ini untuk melihat apakah ELOS misalnya keterampilan dietetik misalnya. Dia magang di puskesmas sebagai tingkat layanan primer dan juga di rumah sakit. Kemudian untuk gizi masyarakatnya kita juga ada magang untuk gizi masyarakat di daerah, pembelajaran lapangannya. Kemudian ada juga untuk magang food service, itu juga kita berikan di gizi institusi, dalam hal ini 2 tahun terakhir ini di rumah sakit. Di magang gizi klinik, kami mengimplementasikan apa yang telah kami dapatkan di bangku kuliah ke lapangan tempat kami akan berkecimpung nantinya. Seperti mengaplikasikan Nutritional Care Process atau NCP dan menentukan diet pada pasien dengan ragam penyakit. Untuk menilai kebersihan dan kesehatan makanan pasien, kami melakukan magang food service guna melihat bagaimana proses penyelenggaraan makanan di rumah sakit. Sebagai seorang mahasiswa gizi, kita diharapkan untuk mengetahui bagaimana cara mengolah bahan makanan. Oleh karena itu, pada mata kuliah kuliner, kita diajarkan cara teknik memasak, membuat garnish dan plating untuk penyajian makanan agar makanan lebih enak dilihat. Kami juga dituntut untuk mampu membuat masakan yang enak yang sesuai dengan kondisi fisik seseorang. Nah, pada mata kuliah dietetik ini kami mempelajari berbagai macam diet seperti diet rendah garam untuk orang yang hipertensi dan diet rendah lemak. Untuk masuk menjadi mahasiswa gizi itu tidak mudah. Selama ini pengalaman dari beberapa tahun, pelamar dengan orang yang diterima itu rasionya hanya 1:35 sampai 40. Jadi bahkan pernah kita capai di 2017 itu rasionya 1:44. Jadi peluang untuk masuk di S1 gizi itu tidak mudah. Sehingga mudah-mudahan mahasiswa yang memilih program studi ilmu gizi ini betul-betul memaksimalkan kemampuannya supaya dia menjadi orang yang unggul ketika dia menjadi alumni.